Hotman Paris sebut ada kemungkinan Peggy diputus tak bersalah di kasus Vina. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya, karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa, udah gitu aja. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya kalau sampai Pak Jokowi Presiden ikut memberikan tanggapan terhadap satu kasus seperti ini yang sudah 8 tahun yang lalu, ya saya kira kita harus memberikan perhatian kan. Sebenarnya tanpa Presiden bicara pun sebenarnya Polri sudah bertindak. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan sikapnya dalam hal ini supaya diusung, ya mari kita usung. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita nyatakan salah. Yang disampaikan kemarin kan bukti identifikasi, saudara. Dia adalah Peggy, ada foto dia, ada kartu keluarga, ada ijazahnya, ada tanda tangannya. Ya itu dia memang. Tapi bukti-bukti dia melakukan itu yang nggak ditunjukkan dan nggak ada. Boleh kita bilang itu nggak ada. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon, mengatakan tak tertutup kemungkinan tersangka Peggy Setiawan diputus tak bersalah oleh pengadilan. Keputusan terhadap Peggy, ada kemungkinan 2, ada kemungkinan pengadilan menyatakan Peggy tidak bersalah, karena 5 terpidana menyatakan Peggy tidak bersalah dalam BAP berita acara pemeriksaan tahun 2024, kata Hotman saat jumpa pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 Juni 2024, menurut Hotman, pernyataan 5 terpidana bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina seharusnya sudah bisa menjadi bukti yang kuat. 1 terpidana menyatakan Peggy adalah pelaku, 5 lawan 1 mana yang berlaku? Secara logika hukum, 5 yang menyatakan Peggy tidak bersalah itu yang berlaku, imbuh dia. Kemungkinan lainnya, Peggy bisa dinyatakan bersalah apabila hakim berpendapat cukup membutuhkan 2 alat bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina. Kedua, ada kemungkinan juga hakim berpendapat ada 2 alat bukti lain, yaitu kesaksian dari Sudirman. Jadi, kemungkinan Peggy ada bebas dan tidak bebas, kata Hotman. Penyidikan yang hanya berfokus pada Peggy, menurut Hotman, tak akan membuat kasus Vina terungkap secara terang benderang. Pasalnya, sampai saat ini, kuasa hukum dan keluarga Vina belum bisa menerima apabila 2 DPO lain tidak diselidiki lagi dan dihapuskan begitu saja. Kalau itu hanya target utama, maka kasus ini akan terungkap. DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditindaklanjuti begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan keluarga Vina, tegas Hotman. Sebagai informasi, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian Eki pada Sabtu, 27 Agustus 2024. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016 Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Namun, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap. Sementara 3 tersangka lainnya menjadi DPO. 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga DPO tersebut, sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film.
Polda Jabar akhirnya kembali melakukan penyidikan atas kasus Vina dan berhasil menangkap Peggy Setiawan yang merupakan satu dari ketiga DPO yang selama ini dicari, sementara 2 DPO lainnya dianggap tidak ada atau hanya fiktif. Kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon dan kekasihnya tak akan bisa terbongkar secara terang benderang jika penyidikan hanya berfokus pada Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga Vina. Sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy, kata Hotman saat jumpa pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 Juni 2024. Hotman menyarankan, lebih baik penyidikan kasus Vina diberhentikan sementara waktu apabila hanya berfokus pada Peggy. Pasalnya, sampai detik ini, Hotman dan keluarga Vina masih belum bisa menerima jika 2 orang lain yang masuk daftar pencarian orang DPO dianggap fiktif dan dihapuskan begitu saja. Hotman mengatakan, 2 DPO yang belum ditemukan itu perannya sangat jelas dan tertulis di berita acara pemeriksaan BAP tahun 2016. Dalam BAP itu dijelaskan secara rinci tindak kekerasan apa yang dilakukan kedua DPO kepada Vina dan kekasihnya, Eki. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana kedua DPO itu terlibat dalam pemerkosaan Vina. Namun, ketika kasus Vina kembali dibuka untuk diselidiki lebih lanjut, isi BAP tahun 2016 justru diabaikan begitu saja. Itu tidak akan mungkin terbongkar kejadian di tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di tahun 2016 dan BAP itu dirontokkan di penyidikan sekarang? Kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman meminta agar Presiden Joko Widodo ikut turun tangan membantu mengungkap kasus ini. Hotman berharap Jokowi mau membentuk tim pencari fakta yang netral dan berasal dari berbagai universitas agar kasus ini bisa terbongkar secara gamblang. Sebagai informasi, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian Eki pada Sabtu, 27 Agustus 2024. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016 Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Namun, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap. Sementara 3 tersangka lainnya menjadi DPO